dikit, oke. Kalau suruh kurusan dikit mah susah ya. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama Mr. Camping. Hari ini Mr. Camping nggak ditemenin siapa-siapa, camping sendirian. Karena keluarga lagi pada sibuk di hari ini, weekdays ya, hari Senin. Dan Mr. Camping kebetulan bisa, lagi ada waktu. Jadi Mr. Camping lagi di rest area menuju ke arah puncak di Tol Jagorawi. Hari ini rencananya Mr. Camping camping di Gunung Luhur Smart Camp. Sebenarnya tempat ini tuh banyak banget yang rekomendasiin dari dulu, cuman nggak kesampean karena tempat ini emang nggak bisa diakses dengan mobil. Maksudnya bisa parkir, tapi setelah parkir mobil tuh jaraknya agak masuk lagi ke campsite-nya, mungkin 50 meteran. Nah, jadi emang harus bawa tas dan bawa tempat yang bisa diangkut, dan nggak bisa bawa barang banyak-banyak. Jadi pas banget hari ini bisa camping sendirian, jadi barangnya juga lebih dikit. Jadi Mr. Camping akan lanjutkan perjalanan ke Gunung Luhur Smart Camp. Yuk, let's go. Nah, jadi jalur ke arah puncak ini padahal hari biasa dan siang ya, ini jam 12 siang. Tapi macet ya, dan lihat di Google Maps juga sampai ke tujuan juga cukup macet. Jadi nggak terpikirkan, mungkin karena PPKM udah semakin longgar aturannya, jadi banyak yang pergi juga di weekdays. Oke, jadi ada sedikit problem nih, soalnya belum nyampe udah hujan. Mudah-mudahan nyampe pas pasang tenda jangan sampai hujan ya. Ini kelihatannya sih tapi awet nih, soalnya awannya tuh mendung banget. Oke, jadi ini udah masuk jalan, kelihatannya kayak desa ya. Udah masuk jalan desanya. Udah kelihatan sedikit kebun tehnya. Cuman di peta, di Google Maps tuh masih tulisannya 30 menit lagi, berarti 5 km lagi tulisannya. Berarti agak masuk-masuk nih. Jadi udah, yang jelas udah nggak di jalan raya lagi. Jalanannya masih oke, nggak terlalu sempit. Ada beberapa titik sempit, tapi kebanyakan bisa 2 mobil. Jadi ini Mr. Camping kasih lihat jalannya seperti apa. Nih jalannya kayak gini nih. Nah, Mr. Camping karena nggak pernah kalau ke daerah sini tuh nggak pernah masuk ke desa ini. Jadi lagi bener-bener ngandelin Google Maps ya. Jalanannya agak aspal rusak tapi masih luas. Oke, kelihatan jalannya. Ini sebenarnya mobilnya goyangnya lumayan parah karena jalanannya lumayan parah juga. Hujannya juga makin deras. Kalau misalnya jalan sendirian gini tuh ada sedikit rasa kekhawatiran. Nah, tapi berusaha untuk enjoy. Apalagi dari tadi nggak ada mobil yang lalu lalang nih, bener-bener Mr. Camping doang. Jadi so far oke jalanannya. Dan yang pasti kalau misalnya mobil yang biasa, mobil city car gitu, udah pasti nggak bisa lewat jalan ini. Jadi mungkin ada jalan alternatif lainnya, nanti Mr. Camping akan tanyain ke pengelola. Wah, ada kerbau tuh. Kerbau sendirian di dalam hujan. Kerbau sendirian hujan-hujanan tuh. Halo. Nah, ini jalannya makin sempit ya, makin sempit dan kelihatan banget nih jalannya, emang jalanan yang jarang banget pakai. Jadi sebaiknya kalau mobil biasa jangan lewat jalan ini, yang pasti nih. Udah menanjak, jalanannya juga
batu semua. Jadi sebenarnya Mr. Camping ada sedikit kekhawatiran, cuman mudah-mudahan sih nyampe juga nih. Nah, itu kayaknya udah mulai kelihatan tuh tempatnya. Di situ ada sedikit kelihatan kayak tenda-tenda. Terus ada 2 mobil di depan Mr. Camping, jadi seneng banget nih bisa ketemu mobil di satu jalur, soalnya dari tadi setengah jam lebih itu Mr. Camping doang di jalan rute ini. Oke, jadi setelah nyampe Mr. Camping akan kasih lihat tempatnya seperti apa, pasang tenda dulu. Untungnya nih hujan, tinggal rintik-rintik aja, jadi kayaknya bisa langsung pasang tenda. Oke, jadi di sini ada satu kendala. Tadi Mr. Camping udah nyampe tempat campingnya. Di sana nggak ada parkiran. Jadi turunin barang doang. Tadi Mr. Camping udah turunin. Terus mobilnya ini harus parkir di bawah, di pemukiman dekat sekolah di pemukiman di bawah itu. Jadi jaraknya kurang lebih 1 km kurang. Dari situ parkir mobil, kemudian di situ ada ojek. Jadi kita harus naik ojek, naik ke atas lagi. Jadi menurut Mr. Camping kalau misalnya bawa barang banyak ke sini cukup repot. Mungkin di sini lebih cocoknya backpacking. Gue pikir tuh parkirannya paling 50 meter gitu. Nah ternyata parkirannya cukup jauh dan harus naik ojek. Nah karena udah keburu sampai sini, jadi nggak apa-apa, Mr. Camping ikutin. Ini lagi menuju ke parkiran sekolahnya. Oke, jadi Mr. Camping udah nyampe nih. Jadi mobilnya harus parkir di sini, di depan pemukiman warga. Terus dari sini naik ojek. Jadi saya kuat nih Kang ya? Iya. Kuat ya? Aman ya? Oke, siap. Oke, jadi Mr. Camping lagi naik ojek nih. Sama siapa namanya? Sofian. Sama Kang Sofian. Aduh, mudah-mudahan aman nih, soalnya habis hujan juga ya, batu-batunya agak licin. Agak depanan dikit, oke. Kalau suruh kurusan dikit mah susah ya. Oke, udah nyampe nih, dianterin sama Kang Sofian. Makasih ya. Iya. Oke, jangan kapok-kapok. Ya. Oke, jadi Mr. Camping. Oke, makasih. Akhirnya udah nyampe juga. Cukup perjuangan panjang ya ke sini ternyata. Pertama macet, nggak menduga hari biasa bisa macet kayak gitu. Jadi perjalanan total ke sini tadi perjalanan total ke sini 4 jam. Sama ya 4 jam total sama hampir 5 jam ya. Karena berangkat jam 11, ini udah jam 4. Jadi plus naik ojek, parkir di bawah segala macem, butuh waktu 5 jam. Padahal kalau misalnya nggak macet ke sini itu cuman nggak nyampe 2 jam harusnya. Paling lama 2 jam harusnya. Ya, jadi Mr. Camping akan segera pasang tenda dan makan karena belum makan nih dari tadi. Nah ini masuk-masuk ada warung. Tuh kayaknya WC-nya.
Terus ke atasnya bisa camping kita. Oke, udah tentuin nih spotnya di mana. Hari ini Mr. Camping akan camping di sini. Lagi dibantuin kasih alasnya. Masang tenda di sini, terus di depannya pasang flysheet. View-nya seperti ini. Oke, jadi Mr. Camping udah selesai setup tenda, flysheet, tempat tidur, dan lain-lain. Jadi hari ini karena solo camping, Mr. Camping bawa tenda yang paling kecil, tapi cukup oke. Soalnya sebenarnya ini buat 2 orang, cuman bisa tidur 1 orang sama 2 orang. Cuman karena Mr. Camping bawahnya juga di atas rata-rata dan badannya juga di atas rata-rata, jadi biasanya pakai buat tidur sini, terus barang taruh di samping. Terus keluar tenda, Mr. Camping pasang flysheet, jadi ada tampiasnya sama ada meja sekalian kotak penyimpanan. Ada meja portable sama kursi portable, bangku portable. Terus view-nya hari ini jadi jauh-jauh ke sini walaupun macet lama dan harus parkir 1 kilometer di bawah, tapi tetap terbayarkan karena view-nya ini. Oke, jadi Mr. Camping mau makan dulu abis ini sambil lihat view yang spektakuler itu. Oke, ini jam 5. Seharusnya nggak segelap ini, jadi jam 5 tapi udah turun kabut, jadi harusnya ada gunung tadi di sini. Udah nggak kelihatan deh. Oke, jadi Mr. Camping lagi siap-siapin makan, ya, siap-siapin makan sore menjelang malam. Udah nyalain lampu, soalnya udah gelap. Jadi Mr. Camping akan masak di sini sambil duduk di sini. Oke, hari ini Mr. Camping mau makan ini. Ini bibimbap instan dari Korea, dari Ezibab. Ya, ini Mr. Camping belinya di supermarket Korea yang ada di Jakarta. Jadi gampang banget bikinnya. Tinggal tuang air panas, terus tunggu 10 menit. Habis itu udah matang semua. Dia ada garisnya gitu, ada garisnya di dalam, jadi masukin air sampai
di garis ini. Itu isinya kayak makanan burung ya sebenarnya kelihatannya. Nah ini kalau misalnya masukin air panasnya jadi nasi 10 menit. Oke, airnya udah mendidih semua. Oke. Terus dia ada ziplocknya. Ada ziplocknya, jadi tinggal dikunci. Terus kita tunggu 10 menit. Ada satu makanan lagi. Mr. Camping makan tteokbokki instan. Ini juga bikinnya gampang banget, tinggal masukin saus ya, sama habis itu masukin tteoknya atau rice cake. Jadi ini air udah mendidih. Mr. Camping buka. Hati-hati ada ini ya, ini jangan dimasukin. Oke, tinggal rebus 3-4 menit sampai kuahnya agak kering. Setengah 6, Mr. Camping sambil nunggu makanannya jadi. Ini kayak hujan lagi ya, hujan rintik-rintik lagi. Ya, harusnya sunsetnya di sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya cuacanya bagus, ini pasti sunsetnya lumayan bagus karena kelihatan di sana. Cuman sekarang kabut, terus mendung juga. Jadi hari ini gagal melihat sunrise yang bagus. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Mr. Camping makan dulu. Oke, pas banget nih. Udah matang. Tteokbokki kelihatan ya. Tteokbokki sama bibimbap, nasi campur Korea instan. Udah 10 menit. Jadi dia nasinya kayak udah mateng gitu ya. Di sini dimasukin, mereka kasih bumbu. Itu minyak wijen, sama bumbu saus bibimbapnya. Habis masukin terus diaduk-aduk. Kelihatannya sih bakal hujan terus. Walaupun gunungnya udah kelihatan tuh, kabutnya udah hilang, tapi di sini gerimis. Mudah-mudahan sih pas tidur hujan, jadi tidurnya lebih nyenyak. Tapi besok pagi harus cerah supaya bisa angkat tenda ya. Oke, tteokbokkinya udah matang juga. Bumbunya udah masuk semua. Ini harus diaduk dulu. Bibimbap itu artinya nasi campur di Korea. Jadi nasi campur berbagai macam sayuran, terus ada dagingnya juga. Jadi namanya bibimbap. Artinya bener-bener nasi, sebenarnya nasi aduk sih. Nasi aduk. Jadi makanya harus diaduk. Mr. Camping coba dulu makan. Saya mau kesmita. Selamat makan. Nasinya emang agak bentuknya beda sama beras biasa. Dia kayak lebih pecah, lebih pecah-pecah bentuknya. Tapi teksturnya kayak nasi beneran. Emang nasi beneran sih. Terus ada sayurannya juga. Oke, Mr. Camping makan dulu.
matahari udah mau terbenam dan bagus banget nih sunsetnya sebenarnya. Cuman sayangnya agak mendung. Oke, udah hampir jam 7. Abis matahari terbenam ini Mr. Camping agak merasa kedinginan. Jadi tadi sempet cek cuaca di HP, dan di sini ternyata dingin banget, 17 derajat jam segini. Jadi mungkin pagi bisa 14 derajat, 13 derajat. Terus airnya juga dingin banget. Barusan Mr. Camping mandi, airnya bersih dan dingin banget. Jadi kalau misalnya nggak tahan dingin sih, kalau Mr. Camping sih emang suka mandi pakai air dingin. Dan lagi-lagi Mr. Camping merasa salah kostum karena cuma bawa t-shirt doang. Karena di sini sebenarnya ketinggiannya tuh 1500. Jadi bayangin aja, cukup dingin. Nah, agak khawatir malam nih bakal kedinginan apa enggak. Mudah-mudahan sih sleeping bagnya cukup untuk menahan kedinginan malam ini. Jadi Mr. Camping mau sambil bakar api unggun kecil-kecilan, mau santai-santai dulu. Oke, ini api unggunnya barusan Mr. Camping nyalain. Hari ini bawa fire pit yang kecil, mini fire pit. Ini banyak yang nanyain, cuman Mr. Camping waktu itu beli di Shopee kalau nggak salah. Waktu Shopee masih bisa gampang masukin barang dari Cina. Nah, tapi sekarang kan udah nggak bisa. Jadi Mr. Camping waktu itu coba cari-cari lagi, mau beli lagi, ternyata udah nggak ada. Ini cukup berguna karena kalau misalnya ke tempat-tempat yang nggak bisa bawa barang yang gede, nggak bisa bawa barang-barang banyak, ini cocok banget karena ukurannya kecil. Oke, sebelum tidur, Mr. Camping mau kasih lihat suasana malam di sini. Mr. Camping camping di spot yang dekat sama WC, dan di sini ada penerangan. Jadi jalan menuju ke WC itu ada penerangan. Ada beberapa titik. Jadi malam tuh nggak, suasana secara keseluruhannya tuh nggak gelap banget gitu. Kalau misalnya kadang gelap banget kan kita jadi agak takut juga. Cuman di sini ada penerangan malamnya. Nah, begitupun WC juga lampunya nyala. Terus kelihatan ada suara genset, berarti mereka menggunakan genset pada malam hari. Jadi cukup bagus supaya nggak terlalu gelap ya. Dingin. Oke, jadi udah jam 9-an. Mr. Camping udah sempet santai-santai sambil bakar kayu. Nah, Mr. Camping tuh ngerasa kalau misalnya setiap solo camping
itu waktunya lebih pelan yang pastinya, karena nggak sesibuk biasa bawa keluarga ataupun teman, jadi lebih pelan. Tapi pas malam hari jam 9 tuh udah ngantuk, jadi kalau solo camping tuh bisa bener-bener istirahat. Jadi sesekali Mr. Camping enjoy solo camping. Nah, Mr. Camping merasa hari ini salah kostum karena pertama di sini sekarang jam 9 tapi 16 derajat Celcius. Pasti ini jam 3 jam 4 subuh itu bisa mencapai 12 Celcius kayaknya. Mr. Camping gak bawa baju lengan panjang atau baju tebal, pakai kaos lengan pendek, celana pendek, nggak pakai kaos kaki. Jadi salah kostum banget, nggak bener-bener nggak nyangka bahwa tempat ini tuh ketinggiannya 1500 dan bisa sedingin ini. Ini kalau bisa ngomong nih ada uapnya. Oke, mudah-mudahan malam ini bisa bertahan hidup. Besok pagi Mr. Camping akan tunjukin, kayaknya bukan tempat sunrise karena Mr. Camping lihat dari sini lebih kelihatan matahari terbenam daripada matahari terbit. Tapi Mr. Camping akan tetap bangun pagi untuk melihat suasana paginya seperti apa. Oke, Mr. Camping tidur dulu. Selamat malam, selamat tidur. Selamat pagi semuanya. 5:30. Dingin banget di sini. Jadi Mr. Camping tidurnya tuh nih ditutup pakai sleeping bag sampai kepala gini. Nah gini, semalam tidurnya kayak gini, baru lumayan hangat. Nah, jadi kalau kesini jangan lupa bawa jaket, bawa kaos kaki, celana panjang, ya, jangan kayak Mr. Camping ya. Oke, coba kita keluar. Seperti apa suasana paginya? Oke, ini pagi dingin banget ya. Jadi suara apa? Hidung Mr. Camping sampai agak bindeng. Nah, kelihatan view di belakang ya, mantep banget. Jadi itu kebun teh, langsung kelihatan gunung gitu. Jadi di sini emang view-nya yang spektakuler. Nah, Mr. Camping mau ngajak lihat campsite ini seperti apa. Sebenarnya nggak terlalu besar. Mulai dari akses masuknya dari situ, motor bisa masuk ke sini. Ada parkiran motor juga. Masuk sini ada parkiran motor. Terus begitu masuk ada warung kecil. Di sini jual logistik yang sederhana, air minum, terus jual kayu bakar juga. Terus biasanya datang check-in di sini dulu. Jadi ini kayak receptionnya. Nah, maju sedikit, samping warung ini ada WC, baru 2 pintu. Jadi kalau misalnya weekend nih, tempat kalau misalnya lagi penuh, pasti ngantri ke WC. Kemarin udah sempet mandi, tapi kayaknya pagi ini nggak usah mandi soalnya dingin banget. Biasanya seperti ini, lantainya keramik, temboknya nggak dibungkus keramik, kloset jongkok, bak mandi, sama airnya itu nggak bisa ditutup, jadi ngalir terus. Soalnya air dari pegunungan. Nah, terus di samping WC ini ada musola, ya. Ada musola.
jadi bisa sholat di sini. Terus baru level-level atasnya ini campsite, bisa pasang tenda. Nah, Mr. Camping kemarin ngecamp di sini. Bisa dibilang ini level paling bawahnya soalnya paling dekat WC. Terus view-nya juga langsung ke sana. Dan Mr. Camping pilih sini karena di bawah ini kelihatan nggak ya, ada paletnya, palet plastik. Jadi boleh ngecamp di atas paletnya. Nah, ini ada yang pagi, yo dingin ya. Nah, terus kemarin yang ngecamp termasuk Mr. Camping ada 3 tim. Di atas 1, ini tim tetangga Mr. Camping lagi sarapan sama Mr. Camping. Di sini ada lagi campsite, naik tangga lagi. Kalau makin naik sebenarnya view-nya lebih bagus. Cuman di atas nggak ada palet plastiknya. Nah, ini ada yang camping juga di sini. Level ketiga. Ke sebelah kanannya juga ada campsite. Mungkin ini yang tenda-tenda kecil bisa di sini. Di sini juga ada. Ke atas lagi. Nah, di sini ada yang masih tanah merah. Belum rumput, lebih luas. Jadi mungkin kalau misalnya rombongan bisa di sini. Di sini juga view-nya masih dapet kayak gini, walaupun agak kehalang sedikit sama pohon-pohon di bawah. Ke atasnya masih ada lagi. Nah, kalau di atasan lagi di situ ada kayak bangku-bangku. Di atas lagi ada gazebo juga. Jadi, nah, di sana ada kayak tower, bisa naik, bisa foto. Ini kameranya ada kayak apa ya? Ada kayak embun ya, saking dinginnya. Oke, jadi cukup luas untuk ngecamp. Minimal kalau misalnya full semua mungkin bisa hampir 100 tenda kali ya di sini ya. Terus udaranya dingin banget, jadi enak banget kalau misalnya suka mencari udara dingin dan segar dan bersih. Oke, jadi habis ini Mr. Camping mau sarapan bentar, terus beberes langsung pulang ke Jakarta. Oke, Mr. Camping udah selesai berberes. Sekarang lagi on the way ke parkiran, cuman memutuskan untuk jalan kaki karena ini karena view-nya mantap banget. Jadi kayaknya agak sayang kalau misalnya naik ojek. Mendingan jalan pelan-pelan sambil menikmati pemandangan. Nah, sambil jalan ke parkiran, Mr. Camping mau kasih sedikit kesimpulan mengenai tempat camping ini, Gunung Luhur Smart Camp. Jadi tempat camping ini milik perhutani tapi dikelola oleh warga di pemukiman di bawah itu. Jadi warganya pengelolanya juga cukup ramah, bersedia untuk membantu.
Hanya aja di sini ada beberapa catatan. Pertama, jangan salah jalur seperti Mr. Camping. Mr. Camping akses dari jalan raya itu jauh sebelum yang semestinya. Jadi lewat jalan yang cukup parah. Mobil 4 penggeraknya Mr. Camping juga sempat kewalahan. Cuman akhirnya sampai juga. Jadi cek dulu rutenya. Kalau misalnya dari Jakarta langsung arahin ke titik sini, pasti ya lewatin jalur yang salah itu. Jadi sebaiknya dicek dulu. Terus catatan kedua, di sini nggak ada parkiran. Jadi harus, kalau misalnya bawa barang yang agak banyak seperti Mr. Camping, jalan dulu mobilnya ke jarak sekitar 50 meter dari campsite, bisa turunin barang. Nanti pengelolanya akan bantuin bawa naik. Mobilnya itu harus dibawa turun lagi ke sekolahan, pemukiman di bawah, jaraknya kurang lebih 1 km kurang. Mobilnya parkir di situ, terus naiknya pakai ojek. Jadi bisa dibilang cukup merepotkan, cuman ya ini kalau misalnya udah nyampe sini semua akan terbayar dengan view yang spektakuler ini. Jadi Mr. Camping tetap senang dan puas menikmati kerepotan ini, karena jarang campsite yang posisinya dengan view yang sebagus ini. Nah, kemudian karena di sini ketinggian 1500, jangan sampai salah seperti Mr. Camping. Kostumnya jangan lupa bawa pakaian minimal jaket, celana panjang sama kaos kaki. Terus sleeping bagnya kalau bisa juga jangan terlalu tipis. Nah, di sini tuh sinyal Telkomsel kurang bagus. Jadi pastikan bawa XL kalau misalnya butuh koneksi internet yang memadai. Karena Telkomsel hanya bisa buat telepon, nggak bisa buat internet. Pelan banget, hampir nggak bisa. XL masih mending, jauh lebih mending. Jadi jangan lupa bawa XL. Kemudian di sini harga biaya untuk campingnya juga masih cukup masuk akal. Pas masuk ke sebelum pemukiman itu, masuk ke daerah blok ini harus bayar 10.000 untuk mobil. Kemudian camping di sini satu orang 25.000. Kemudian parkir di bawah itu 15.000 untuk mobil. Kemudian ada lagi kalau misalnya naik ojek itu 10.000, tapi Mr. Camping kasih 15.000 karena lebih berat. Jadi masih cukup oke untuk biaya campingnya di sini. Karena nih lihat view-nya, coba. View-nya tuh kayak gitu. Jadi ya semua akan terbayar. Nah, selain itu malam juga suasananya nggak terlalu gelap, ada titik lampu. Mereka ada genset, jadi walaupun nggak ada sambungan PLN, mereka pakai genset untuk penerangan malamnya. Suasana malamnya nggak begitu menyeramkan. Airnya juga bersih, cuman MCK-nya masih fasilitasnya ya seadanya kalau menurut Mr. Camping. Jadi nggak bisa mengharapkan fasilitas yang dia di atas standar untuk buang air dan ya mandi gitu aja sih. Kalau buat Mr. Camping masih oke. Oke, jadi sekian pengalaman Mr. Camping di Gunung Luhur Smart Camp ini. Mr. Camping merekomendasikan banget untuk campers yang mau camping dengan view spektakuler, mencari ketenangan. Tapi yang pasti kalau misalnya weekend, tadi sempat nanya, cukup rame, kayak hampir full gitu. Jadi kalau misalnya mau mencari ketenangan kayak Mr. Camping, datang pas weekdays. Oke, sekian pengalaman Mr. Camping di sini. Kalau misalnya belum nonton video Mr. Camping yang lain, banyak informasi tentang campsite lainnya yang menarik, silakan tonton. Kalau misalnya belum subscribe, silakan subscribe dan
komentar kalau misalnya ada rekomendasi tempat camping yang Mr. Camping harus datengin. Oke? Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong, bye-bye.